Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Pak Guru PJOK. Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi pembelajaran yang ke-1 untuk kelas 5. Namun sebelum itu anak-anak bisa dapat menyimak video animasi berikut ini pada layar masing-masing. Nah, gerakan yang dilakukan pada animasi di atas merupakan salah satu gerakan senam ketangkasan. Dan berikut, menurut kamu, apa yang harus dikuasai sehingga kamu bisa melakukan gerakan seperti animasi di atas? Oke, kita lanjut. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran ke-1 dimulai pada tanggal 12 Januari 2021. Namun sebelum itu, Pak Guru akan menjelaskan tentang peta konsep pembelajaran untuk pertemuan ke-1 maupun ke-2 dengan materi kombinasi pola gerak dominan pada senam ketangkasan menggunakan alat. Nah, untuk materi kombinasi pola gerak dominan pada senam ketangkasan menggunakan alat ini meliputi 2 tahapan. Yang pertama, kombinasi gerak senam ketangkasan. Yang kedua, keterampilan gerak senam menggunakan alat. Nah, yang nantinya dipelajari yang pertama yaitu kombinasi gerak senam ketangkasan. Yang meliputi berjalan dan melompat, meloncat dan menggantung, berjalan dan menitih dan mendarat. Nah, itulah peta konsep pembelajaran untuk pertemuan ke-1. Nah, sebelum itu anak-anak, Pak Guru mengajak kalian semua seraya memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak limpahan nikmat atau rahmat yang telah diberikan kepada kita semua hingga kita dapat atau melaksanakan atau mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan baik dan lancar. Nah, untuk tidak membuang-buang waktu, Pak Guru langsung saja pada materi pembelajaran yang ke-1, yaitu kombinasi gerak senam ketangkasan. Nah, yang dimaksud dengan kombinasi adalah gabungan dari beberapa gerakan, misalnya berlari sambil melompat atau meloncat sambil menggantung. Itulah yang dimaksud dengan kombinasi. Jadi ada 2 gerakan ya yang digabungkan menjadi satu elemen gerakan. Untuk lebih jelas, kita lanjut pada slide yang berikut. Nah, anak-anak, ayo amatilah animasi berikut ini. Untuk animasi berikut ini ada 2 gerakan yang dapat dilakukan. Yang pertama, berlari dan melompat. Nah, Pak Guru kira untuk gerakan-gerakan tersebut sudah pasti anak-anak sering melakukannya. Nah, dari gerakan berlari dan melompat ini, adapun definisi atau pengertian. Yang pertama, berlari. Berlari adalah gerakan memindahkan tubuh dari satu titik ke titik lain dengan cara melangkahkan kaki secara bergantian dengan cepat. Yang berikut, melompat. Melompat adalah gerakan memindahkan badan dengan menggunakan tumpuan satu kaki. Nah, gerakan melompat ini dilakukan dengan cara salah satu kaki menumpuh pada tanah, kemudian dengan tumpuan tersebut beban tubuh didorong ke atas depan sehingga tubuh dapat berpindah. Itulah yang dimaksud dengan pengertian daripada
berlari, dan melompat. Oke, kita lanjut pada slide yang berikut. Oke anak-anak, kita masih pada gerakan berlari sambil melompat. Nah, untuk diketahui bahwa gerakan melompat ini merupakan salah satu dari gerakan dominan. Nah, pola gerak dominan pada senam ketangkasan dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, pola gerak dominan statis, dan yang kedua, pola gerak dominan berpindah. Nah, jadi gerakan berlari sambil melompat ini termasuk pada pola gerak dominan berpindah. Nah, anak-anak, untuk pola gerak dominan statis atau statis memiliki arti diam atau seimbang. Guru ulang, yang dimaksud dengan statis memiliki arti diam atau seimbang. Jadi pesenam yang sedang dalam posisi diam berarti pesenam dalam posisi diam. Nah, dalam keadaan demikian, titik pusat berat tubuh sedang tidak bergerak. Nah, posisi statis yang dimaksud adalah semua posisi tubuh yang bertahan atau diam dalam senam. Oke, Pak Guru lanjut. Nah, gerakan melompat merupakan salah satu gerak dominan yang tadi Pak Guru sudah jelaskan. Gerakan dominan ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Nah, dalam senam ketangkasan, gerakan melompat ini dilakukan dengan tumpuan menggunakan satu kaki. Nah, untuk melakukan gerakan melompat ini ada 4 tahapan gerakan. Yang pertama, tahap awalan, tahap tolakan, melayang, dan mendarat. Jadi untuk melakukan gerakan melompat terdiri dari 4 tahapan gerakan. Yang pertama, tahap awalan. Yang kedua, tahap tolakan. Yang ketiga, tahap melayang. Dan yang keempat adalah tahapan mendarat. Nah, untuk tahapan awalan, gerakan melompat dapat dilakukan dengan cara berlari. Guru ulang, untuk tahap awalan ini dapat dilakukan dengan cara berlari, ya. Seseorang mau melakukan gerakan melompat, sudah barang tentu pasti dia melakukan tahapan awalan dengan cara berlari. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahapan tolakan. Nah, tahapan tolakan ini dapat dilakukan dengan gerakan menumpuh dengan menggunakan satu kaki, ya, atau menolak atau tolakan dengan menggunakan satu kaki. Selanjutnya gerakan melayang, ya. Nah, pada saat gerakan melayang ini diusahakan posisi tubuh dalam keadaan seimbang sehingga proses pendaratan pun bisa dapat dimaksimalkan dengan baik, dan pendaratan ini dapat dilakukan dengan menggunakan satu kaki atau dua kaki. Nah, untuk lebih jelas anak-anak bisa dapat mengamati animasi di samping ini. Oke, kita lanjut pada slide. Oke, kita lanjut pada bagian yang kedua yaitu meloncat dan menggantung. Nah, anak-anak,
untuk sikap menggantung ini termasuk pada posisi statis. Posisi statis memiliki arti diam atau seimbang. Nah, posisi statis yang dimaksud adalah posisi tubuh yang bertahan atau diam dalam pesenam. Nah, anak-anak, untuk gerakan menggantung ini dapat dilakukan dengan cara menempatkan bahu di bawah alat. Adapun tujuan melakukan gerakan menggantung yaitu untuk meningkatkan kekuatan otot pada lengan atau tangan. Ya. Saya ulang. Adapun tujuan daripada melakukan gerakan menggantung yaitu untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot tangan. Jadi, apabila seseorang melakukan gerakan menggantung dengan waktu yang begitu lama, sudah barang tentu kekuatan atau daya tahan ototnya itu semakin kuat. Dan apabila seseorang dia melakukan gerakan menggantung ini dengan cepat, maka sudah barang tentu kekuatan atau daya tahan ototnya sudah pasti lemah. Nah, anak-anak, yang berikut, untuk teknik menggantung dapat dilakukan dengan dua cara pegangan. Yang pertama, pegangan atas dan pegangan bawah. Nah, untuk pegangan atas, anak-anak bisa dapat melihat pada animasi laki-laki, ya, gerakan menggantung yang dilakukan oleh animasi laki-laki. Sementara untuk pegangan bawah, itu gerakan menggantungnya dilakukan oleh animasi dari perempuan, ya. Jadi untuk laki-laki itu gerak pegangan atas dan yang perempuan itu pegangan bawah. Nah, yang perlu diketahui bahwa untuk melakukan gerakan menggantung ini diperlukan tongkat sepanjang 50 cm, ya. Atau diperlukan tiang restok, tiang gantung, ya. Pak Guru kira sampai di situ. Kita lanjut pada slide yang berikut. Oke, untuk bagian yang ketiga yaitu berjalan meniti. Nah, berjalan meniti ini merupakan teknik berjalan di atas bangku atau balok. Nah, anak-anak, adapun tujuan daripada melakukan berjalan meniti di atas bangku atau balok yaitu untuk melatih keseimbangan tubuh. Nah, adapun gerakan-gerakan keseimbangan bukan saja berjalan meniti di atas bangku atau balok, akan tetapi berdiri dengan menggunakan satu kaki pun termasuk pada gerakan keseimbangan. Ya, misalnya membentuk sikap kapal terbang. Yang kedua, bisa membuat gerakan keseimbangan dengan cara menggunakan lutut. Yang berikut, bisa membuat gerakan keseimbangan dengan cara menggunakan kedua tangan, dan bisa juga menggunakan gerakan keseimbangan dengan cara berdiri menggunakan dua tangan dan kepala. Itulah jenis-jenis gerakan keseimbangan. Nah, saya kira sampai di situ pertemuan pertama. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.